Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Rizka Indah Mahendianti. Nah, pada video kali ini aku akan ngebahas tentang apa aja hambatan perdagangan internasional. Tapi sebelumnya aku bakal ngejelasin tentang apa itu perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional ini merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainnya atas dasar kesepakatan bersama. Nah, penduduk yang dimaksud di sini itu dapat berupa antar perorangan atau juga antara individu dengan suatu pemerintah negara dan juga pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lainnya juga. Nah, tujuan dari perdagangan internasional ini adalah mempermudah kehidupan masyarakat dalam memperoleh barang-barang atau jasa yang tidak bisa didapat atau diproduksi oleh negara mereka. Nah, selain itu, fungsi dari perdagangan internasional ini juga dapat menambahkan devisa negara, memperluas pasar, dan juga memperoleh keuntungan eksternal maupun internal. Nah, selanjutnya itu ada trade barrier atau hambatan perdagangan. Jadi, hambatan perdagangan ini adalah setiap penghalang yang membatasi pergerakan arus perdagangan antara negara. Nah, adapun jenis-jenis dari hambatan perdagangan internasional. Yang pertama itu ada hambatan tarif atau bea cukai. Jadi bea cukai adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan kepada pemerintah untuk membawa masuk barang ke negaranya. Nah, yang kedua itu ada hambatan non-tarif. Jadi hambatan non-tarif ini melibatkan peraturan dan regulasi yang membuat perdagangan menjadi lebih sulit, misalnya kayak persyaratan lisensi, pengemasan, dan juga pelabelan. Dan yang ketiga itu ada kuota atau quantity. Nah, kuota adalah pembatasan jumlah barang yang dapat diimpor ke suatu negara untuk jangka waktu tertentu. Nah, ketika kuota diberlakukan, masing-masing perusahaan pengimpor menerima lisensi impor yang menentukan jumlah yang dapat diimpor. Nah, yang keempat itu ada voluntary export restraints atau VAR. Nah, VAR ini merupakan pengekangan ekspor sukarela. Ini seperti dengan kuota, tetapi dalam hal ini negara-negara mitra setuju untuk membatasi jumlah ekspornya. Sementara kuota dikenakan oleh negara pengimpor, VAR dikenakan oleh negara pengekspor. Nah, yang kelima itu ada subsidi. Subsidi ini merupakan bantuan pemerintah untuk produsen lokal. Nah, dana subsidi ini dihasilkan dari pajak. Nah, bentuk-bentuk dari subsidi ini antara lain dapat berupa bantuan keuangan, pinjaman dengan bunga rendah, dan lain-lain. Dan yang keenam itu ada embargo. Embargo ini adalah larangan untuk bertransaksi dengan negara tertentu. Alasan utamanya yaitu biasanya bersifat politis dan bertujuan untuk menekan pemerintah suatu negara. Nah, tujuan dari adanya penghambatan perdagangan internasional ini untuk memberikan perlindungan untuk industri dan tenaga kerja lokal. Nah, jika tidak ada hambatan yang ditetapkan, harga produk dan jasa impor akan menurun dan permintaan akan produk asing akan semakin besar. Nah, hal ini bakal menurunkan permintaan untuk produk lokal dan membunuh ekonomi dalam negeri sendiri. Kesimpulannya, yang pertama itu dengan adanya hambatan ekonomi ini untuk melindungi industri dan juga tenaga kerja lokal. Nah, karena jika tekanan impor begitu besar, maka perusahaan-perusahaan domestik dapat bangkrut atau tutup, sehingga konsekuensinya pengangguran di negara kita akan semakin meningkat. Dan yang kedua itu, sebuah negara dapat mengenakan tarif untuk produk-produk yang ditengarai sebagai dumping. Nah, kebijakan semacam itu kita sebut sebagai anti-dumping. Nah, dumping ini adalah praktik menjual harga lebih rendah di luar negeri daripada harga di dalam negeri. Karena pasar luar negeri ini biasanya lebih besar daripada domestik. Maka praktik dumping ini memungkinkan pengekspor menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Sekian penjelasan tentang hambatan perdagangan internasional dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.